Kambing merupakan jenis ternak yang sering kita jumpai di rumah-rumah warga, khususnya di pedesaan, karena beternak kambing itu sendiri merupakan hobi ataupun kerjaan sampingan bagi masyarakat desa. Nah, kali ini kita akan mereview kambing milik peternak muda, yaitu Mas Rojib, tepatnya di Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Oke teman-teman, mari kita review kambingnya Mas Rojib. Ya, Mas, jenis kambing apa yang ada di peternakan ini, Mas? Ya, untuk jenisnya kalau ini campur, Mas, banyak yang ada Bligen, ada kambing Jawa Randu, ada peranaan PE, ada juga. Nah, kalau untuk ini nih peranaan PE, Mas. Iya. Nah, dilihat dari kupingnya ini, dia hadapnya ke depan. Ini PE. Nah, kalau yang ini Bligen, Mas. Nah, ciri-cirinya itu dari kepalanya ini. Dari kepalanya ini ada agak jenongnya sedikit. Nah, ini kelihatan. Nah, ini Bligen. Nah, kalau untuk yang ini juga Bligen. Nah, ciri-cirinya kupingnya itu juga panjang terus agak jenong. Nah, kalau yang ini Jawa Randu, ini Jawa Randu juga. Ini model kambing besar apa kecil, Mas? Ini kambingnya sedang. Kalau untuk kambing jenis ini sedang ukurannya. Ya besarnya seperti yang ini, Mas. Yang ini. Nah, sebesar ini kalau indukannya. Siap dikonsumsi. Sudah siap ini, Mas. Cuman ya ini untuk indukan. Bakal indukan. Oh, berarti betina, Mas, ya? Ya, betina, Mas. Banyak kan kambing di sini betina karena untuk indukan. Kita pilih yang memang berkualitas lah istilahnya. Kalau untuk pakannya sendiri ini kita pakai fermentasi. Fermentasi, ya kambingnya sudah suka dengan fermentasi. Kalau yang ini model apa, Mas? Sama, ini Jawa Randu juga, Jawa Randu. Semua sampai sana ya? Iya, tapi ini anaknya ini ada yang peranaan PE ini. Iya, ini. Etawa peranaan. Iya, peranaan etawa PE. Ya, kalau ini dia spek konsumsi, Mas. PE-nya bukan yang spek kontes. Nah, beda, Mas? Beda, Mas, beda. Ya, ini juga Jawa Randu. Ini juga Jawa Randu. Banyak kan di sini Jawa Randu, Mas. Kalau untuk pemberian makan sendiri sehari berapa kali itu? Sehari kalau kita 3 kali, Mas. Pagi, siang, sama sore. Kalau pagi kita kasih hijauan. Kalau siang biasanya kita memang kasih fermentasi. Karena tujuannya itu untuk agar hijauan itu terserap dengan sempurna dengan pemberian fermentasi itu. Tidak ada masalah, Mas, ya, waktu untuk pemberian fermentasi? Enggak ada, Mas. Enggak ada. Kan suka yang daun-daun. Enggak sih, Mas. Sejauh ini, sejauh yang saya pelihara ini enggak ada masalah. Untuk makannya juga ini lancar semua, juga enggak ada kendala di kesehatannya. Yang penting tetap harus ada hijauan. Kalau makanan sendiri yang paling bagus untuk pertumbuhan kambingnya apa, Mas? Kalau yang untuk kambing yang bagus itu dia ada 2, Mas. Kambing itu butuh serat dan butuh protein. Nah, jadi kita harus mengecek itu proteinnya dan seratnya harus tercukupi juga. Jadi kalau untuk saya biasanya kalau proteinnya itu saya buatkan dari fermentasi ampas tahu. Ya, terus kalau hijauannya yang bagus yang memiliki kandungan protein tinggi itu biasanya Indigo Vera. Nah, itu. Kalau seratnya itu? Kalau serat biasanya saya dari rumput, Mas. Dari rumput, dari ya kadang saya itu pakai fermentasi jerami ya, Mas. Jeraminya itu hanya untuk seratnya, memenuhi seratnya.
Tapi kalau proteinnya itu biasanya saya mix dengan fermentasi ampas tahu. Seperti itu. Jerami, jadi kambing itu kan kalau jerami mentah nggak mau mas ya? Nggak mau mas. Kemudian Nggak mau. fermentasi, Iya. campur, akhirnya mau. Ya akhirnya mau. Ini buktinya semua juga senang makannya mas. Tapi ya memang kalau kambing baru itu biasanya harus agak belajari mas. Tapi butuh kebiasaan mas ya? Ya suka serat. Iya, harus ini dibiasakan juga untuk serat sama fermentasi itu juga harus diganti-ganti, diseling-seling mas. Kalau enggak nanti kambing itu ada bosannya mas. Kalau dikasih itu saja, akhirnya bosan. Kalau Fermentasinya sehari berarti berapa kali? sehari sekali mas. Iya, saya siang saja biasanya saya kasih. Kalau pagi sama sore itu tetap hijauan. Kambingnya pernah ngalami sakit mas ya? Kalau sakit, yang namanya sakit itu kambing itu pasti ada sakitnya. Ini kayak ini sama kemarin itu, ini mencret mas, mencret. Tapi sudah saya obati, alhamdulillah sudah sembuh. Biasanya mencret ya? Ya, ada mencret, kadang batuk, pilek gitu. Tergantung cuacanya juga. Kalau sakit tuh biasanya apa yang dilakukan mas? Kita cek, Peternak. kita cek dulu sakitnya apa mas. Kalau seandainya kambing itu tiba-tiba nggak mau makan, kita lihat dulu dari perutnya apakah kembung. Kalau kita sudah cek ternyata tidak kembung, ternyata kita cek lagi apa yang harus kita lakukan. Oh ini tadi makannya ini mungkin keracunan. Nah kalau keracunan langkah awalnya kita harus kasih garam. Ya garam. Untuk menanggulangi awalnya itu kita berikan garam. Lalu setelah itu kalau saya biasanya saya kasih bawang putih dan minyak goreng saya cekokkan. Pernah sampai dibawa ke dokter hewan? Alhamdulillah kalau di sini saya tanganin sendiri mas kalau sakit. Kalau kita sedikit-sedikit ke dokter hewan ya sebagai peternak pasti banyak ongkosnya, enggak ini mas, enggak menutup nanti mas. Kalau vaksin sendiri mas? Kalau Vaksin ya? vaksin kita lebih ke vitamin mas. Vitamin. Ke vitamin biasanya kita kasih B kompleks. Nah, untuk pemacu pertumbuhannya kita kasih hematodin. Kita lakukan penyuntikan itu berkala kalau B kompleksnya mas. B kompleksnya itu biasanya ya setiap 2 minggu atau 3 minggu sekali kita tetap suntik. 2 minggu sekali disuntik mas ya? Ya kita suntik. Peternak sendiri ya? Ya harus bisa mas. Kalau jadi peternak itu harus bisa. Kalau cuman menyuntik seperti B kompleks atau hal-hal yang tidak terlalu urgent atau yang istilahnya membutuhkan penanganan medis yang cukup, itu harus bisa sendiri. Nanti vaksinnya apa mas? Vaksin yang sering digunakan? Vitamin mas, vitamin. Iya, saya pakai B kompleks. B kompleks. Kalau untuk kebersihan kandang sendiri? Kalau untuk kebersihan kandang itu faktor utama juga mas. Yang menentukan nanti kambing itu sehat atau enggak itu dari kandang sendiri. Jadi biasanya kita kalau yang rutin itu 3 kali sehari, 3 hari sekali. 3 hari sekali. Ya 3 hari sekali itu kita bersihkan. Kalau seandainya sebelum 3 hari sudah kotor, ya tetap kita bersihkan juga mas. Benar-benar dijaga kebersihannya mas ya? Iya, kita harus kalau berternak itu harus kita ini mas, kita lihat faktor kondisi kandangnya. Kalau kandangnya bersih ya insya Allah ternaknya juga sehat-sehat. Kalau untuk pak, itu pak, kotorannya? Kalau kotorannya nih, kalau kita manfaatkan mas, kita manfaatkan, kita kumpulkan kotorannya ini. Yang seperti di sana sudah ada juga saya kumpulkan, itu untuk pemupukan pakan mas, pemupukan pakan yang kita tanam sendiri di bank pakan kita. Kompos. Ya, Kompos ya? untuk pupuknya mas, pupuk agar ya nanti dari hewan ini sendiri kotorannya, kohenya ini
kita manfaatkan untuk pemupukan tanaman yang akan mereka makan juga nanti. Ini tetap dimanfaatkan. Tetap Mas, kalau sebagai peternak kita ini jijik dengan kotorannya, aduh nggak usah berternak Mas, nggak usah berternak Mas, karena ya ini kotorannya ini sangat bermanfaat untuk pupuk dan nanti kembali juga ke kambingnya untuk pakan hijauannya. Pernah ini Mas, kalau binatang itu kan biasanya stres tuh. Kalau stres, insya Allah belum ada Mas, belum pernah. Karena ya itu tadi, kandang harus kita jaga kebersihannya, kenyamanannya juga kita lihat nih. Kalau seandainya musim dingin, nah kita harus buatkan perapian untuk agak menghangatkan. Kita juga harus mengetahui lah kondisinya. Selain itu juga kita mandikan Mas biasanya. Ya? Ya sekitar 2 minggu sekali itu kita mandikan biasanya. Kalau untuk perawatan ternak sendiri itu biayanya sampai berapa Mas satu bulan? Kalau untuk Kan perawatan, dirawat sendiri, mungkin biaya obatnya sebagainya. kalau yang biasa ya untuk makanan yang biasanya, kalau vitamin itu jarang Mas. Karena kan ya tergantung, kalau sakit paling ya cuman B komplek itu. Kalau untuk biayanya itu sekitar per bulannya, karena kita pakai pakan fermentasi ya, terus ampas tahunya itu kita beli sekitar 300.000 lah Mas untuk kambing semua ini. Iya. Untuk berapa ekor? 19 Mas. 19. Iya, 19 ekor. 300.000. Kalau untuk itu Mas, biasanya kan peternak itu kan punya pengalaman sendiri, suka duka ketika peternak kambing. Suka dukanya itu begini Mas. Suka dukanya itu awalnya kan kalau kita berternak itu berpikir, oh berternak itu enak, untung terus. Nah ternyata setelah saya coba itu kadang pas begitu sakitnya bareng, kadang biasanya batuk itu yang sering nular Mas. Nah itu dukanya itu kita harus ngobatin satu-satu itu Mas, dan banyak itu kan, karena kalau nggak kita obatin nanti yang satu sembuh satu nular lagi Mas, satu sembuh satu nular lagi. Jadi yang batuk itu memang harus kita obati langsung ya, itu dukanya sih Mas. Terus selain itu ya yang untuk dukanya itu ya sebagai peternak itu kita tidak boleh memikirkan untungnya saja. Karena dalam berternak itu banyak juga kendala, contoh dipakan. Kita harus lihat dulu, oh tiba-tiba kambing ini kok nggak mau makan, sakit. Kita lihat pakannya tadi apa. Oh ternyata dia habis makan gamal yang segar, ternyata sakit, keracunan. Nah itu juga menjadi duka lah kalau bagi saya. Kalau sukanya ya sukanya melihat kambing makannya lahap, sehat semua, itu satu kesenangan tersendiri Mas kalau bagi saya. Karena kan ya saya suka dengan kambing, jadi ya bagi saya kalau kambingnya sehat, makannya lancar ya itu kesenangan tersendiri. Mana Mas contoh jenis fermentasinya? Ini Mas, kalau ini janjet Mas. Janjet itu apa ya, dari ampasnya jagung Mas kalau nggak salah. Dari serbuk-serbuknya jagung itu Mas. Ini saya mix dengan ampas tahu. Nah terus saya lakukan fermentasi sekitar 21 hari. Ya, ini hasilnya Mas. Bonggol jagung ya? Iya, bonggol jagungnya itu diselip Mas, diselip. Nah itu kan ada ininya, jagung-jagungnya juga ini masih. Nah ini saya mix dengan ampas tahu. Kalau bonggolnya itu ibaratnya jenjetnya ini sebagai kebutuhan seratnya Mas. Ini kebutuhan serat, lalu ampas tahunya itu sebagai pemenuh proteinnya. Jadi dua-duanya sudah lengkap Mas. Protein dapat, ya seratnya juga dapat. Tapi ampas tahunya ini
Gimana Mas? Beli ya di tempat lain? Nah itu Mas, kalau ampas tahunya saya beli. Kalau ini jenjetnya ini saya dapat dari petani-petani di sekitar Mas, karena kan nggak dimanfaatkan ini, dibuang gitu. Diminta itu ya? Iya, saya minta, akhirnya Biaya berarti. enggak Mas, yang biaya itu makanya kalau untuk pakan fermentasi karena di sini ampas tahunya beli, terus ya selain itu EM4 dan segala macam, yaitu tadi 300.000 itu saya sebulan karena ya beli ampas tahunya Mas. Kalau genjetnya ini ya saya dapat ini dari petani itu Mas. Ini rata-rata usia berapa Mas? Rata-rata ini usia ada yang 7 bulan, ini 7 bulan, 7 bulan, 7 bulan juga Mas. Ini 7 bulan juga. Kalau ini sudah 9 bulan, itu sudah 11. Kalau yang ini udah babon Mas. Ini sudah babon. Berapa bulan kalau babon ya? Kalau babon itu sekitar ya 1 tahun ke atas sudah ini Mas. Ini. Sudah siap kawin ya? Ya sudah siap kawin. Kalau ini hamil Mas, hamil muda ini. Kalau ini ya baru nyapeh Mas. Ini anak-anaknya baru saya sape. Oke teman-teman, jadi kalau ada kendala kambing seperti sakit, kalau sakitnya masih ringan, itu sebagai peternak harus bisa mengobati sendiri. Ya bisa kan bisa, karena kalau kita sering ke dokter hewan, nanti biayanya pasti mahal Mas ya. Iya Mas, benar. Daripada kita sering-sering ke dokter hewan, kita belajar bagaimana mengobati hewan ternak tersebut. Kalau itu masih sebatas penyakit ringan, kalau sudah berat seperti lumpuh Mas, tadi ada lumpuh. Iya, ada lumpuh Mas. Kalau Ada lumpuh itu bisa kita bawa ke dokter hewan. Oke, cukup sekian dari saya, tunggu review berikutnya ya.